Cara fermentasi pupuk AQ-Green itu sangat sederhana ya. Pertama kita siapkan drum yang berisi air dengan kapasitas air kurang lebih 200 liter ya, 200 liter. Kemudian kita siapkan pupuk AQ-Green minimal 1 kilo atau kurang lebih 2 kotak. Nah, kemudian kita siapkan pupuk campurannya. Pupuk campurannya cukup menggunakan pupuk NPK. Pertama boleh menggunakan pupuk NPK subsidi yaitu Ponska ya. Pastikan Ponskanya bukan Ponska yang plus, artinya Ponska yang mengandung NPK saja. Boleh yang 15, 15, 15, boleh yang 15, 10, 12. Tapi kalau seandainya Ponskanya ada kandungan sulfurnya, maka jangan digunakan atau jangan dicampur dalam proses fermentasi. Kenapa? Karena sulfur yang berada di kandungan Ponska itu dapat menekan perkembangbiakan mikroba yang ada di pupuk AQ-Green ya. Nah, pastikan teman-teman kalau menggunakan campuran NPK yang tidak ada kandungan sulfurnya ya, seperti Ponska biasa ini tidak ada kandungan sulfurnya. Kalau Ponska plus ada kandungan sulfur. Nah, berapa takaran untuk air 200 liter untuk campuran NPK-nya? Kalau menggunakan NPK yang 16, 16, 16, maka campurannya kurang lebih sekitar 6 kilo ya. Kalau menggunakan NPK subsidi yang 15, 10, 12 kurang lebih menggunakan 15 kilo. Nah, ini kita sudah siapkan NPK-nya sebanyak 15 kilo Ponska yang tidak mengandung sulfur. Kemudian kita sudah siapkan drum yang berisi air kurang lebih 200 liter. Ya, pertama kita masukkan dulu AQ-Green-nya sebanyak 2 kotak. Setelah itu nanti akan kita masukkan Ponskanya. Oke. Nah, kita buka sekarang untuk AQ-Green-nya. Nah, ini kalau yang pas sebelum ditaburkan ke dalam drum, airnya jangan langsung penuh, karena kalau airnya penuh ya banyak yang bertaburan ini. Oke ya, pertama kita masukkan pupuk AQ-Green-nya sebanyak 1 kilo sampai 2 kilo untuk 1 drum. Setelah kita masukkan AQ-Green-nya, kita aduk terlebih dahulu. Aduk boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan tangan ya, biar supaya ini rata dulu. Aduk secara rata. Boleh menggunakan tangan, tidak apa-apa, karena nggak berbahaya di tangan ya, supaya AQ-Green-nya bisa larut secara merata. Nah, larut maksimal nih. Nah, yang masih gumpal-gumpal kayak gini kalau nggak pakai tangan ini susah. Oke, setelah kita masukkan AQ-Green-nya dan kita aduk secara merata, kemudian kita masukkan Ponska atau NPK yang sudah kita siapkan tadi sebanyak kurang lebih 15 kilo. Masih. Tadi langsung penuh airnya, Pak. Tadi langsung penuh airnya, jadi apa namanya, ngepres ya. Setelah difermentasi ke dalam drum, lakukan pengadukan setiap 3 kali sehari minimal atau 5 hari sekali. Kenapa? Karena ini campurannya menggunakan NPK subsidi. Kalau menggunakan NPK non subsidi seperti NPK 16, 16, 16, maka untuk melakukan pengadukan cukup 1 minggu sekali ketika mau melakukan penyemprotan.
Setelah dimasukkan AgriGreen dan campuran NPK-nya ke dalam drum yang berisi air 200 liter ini, maka setelah itu tunggu 3-5 hari ya, fermentasi baru bisa digunakan untuk aplikasi olah lahan, penyemprotan pertama, terus kemudian untuk penyemprotan seterusnya. Nah, untuk olah lahan, lahan yang sudah siap ditanam ya, seperti yang sebelah sana tadi yang Mas Riki lihat ya, baru olah lahan, sebaiknya disemprot terlebih dahulu menggunakan dosis 3 liter per tangki sebelum ditanam. Kemudian penyemprotan pertama setelah pindah tanam ketika padi berumur 7-10 hari. Kuncinya adalah, atau rumusnya adalah 5 hari sebelum pemupukan tabur pertama, kemudian penyemprotan kedua 5 hari setelah pemupukan tabur pertama ya. Jadi umur 7-10 hari penyemprotan pertama, kemudian umur 15 atau 20 hari penyemprotan kedua. Oke, selebihnya kita pantau, kita lihat perkembangannya seperti apa setelah menggunakan AgriGreen. Dengan menggunakan pupuk AgriGreen ditambah dengan NPK subsidi 15 kilo atau NPK non subsidi sebanyak 6 kilo dimasukkan ke dalam drum 200 liter, maka air 200 liter ini sama dengan senilai pupuk sebanyak 200 kilo ya, karena 200 liter sama dengan 200 kilo ya. Nah, ini kelebihan pupuk AgriGreen membuat pupuk yang sedikit menjadi optimal kinerjanya. Mikrobanya akan berkembang biak untuk membantu tanaman dalam melakukan penyerapan pangan atau penyerapan pupuk yang ada di lahan ya. Kemudian nutrisi yang ada di dalam AgriGreen akan membuat si tanaman lebih tahan dengan serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman, dan di dalam pupuk AgriGreen juga terdapat asam humat dengan pH 10 akan membuat tanah kita menjadi lebih subur. Nah, inilah kelebihan dari pupuk AgriGreen.